Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandi Olivia dari kelas 10 MPLB 1 dengan nomor absen 15. Salah satu sejarah yang menarik untuk kita pelajari adalah sejarah Kesultanan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam pertama di Nusantara yang sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam serta perdagangan di Indonesia. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan mempresentasikan infografis yang telah saya buat mengenai sejarah Kesultanan Samudra Pasai untuk tugas ASAT kolaborasi mata pelajaran sejarah dan pendidikan Pancasila. Baik, langsung kita mulai dengan membahas sejarah Kesultanan Samudra Pasai terlebih dahulu. Nah, sebaiknya ketika kita akan mempelajari suatu sejarah, maka kita harus memahami terlebih dahulu mengenai asal mula dari kerajaan tersebut. Baik, Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri sekitar tahun 1267 atau sekitar abad ke-11. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Raja Merah Silu atau yang lebih kita kenal dengan Sultan Malik Al-Soleh. Kerajaan ini berletak di Aceh, tepatnya ada di pesisir utara Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka. Kerajaan ini berperan sangat penting dalam penyebaran agama Islam melalui pelabuhan internasional yang mereka punya, serta menjalin hubungan perdagangan yang baik dengan berbagai wilayah di luar Nusantara, seperti Tiongkok, Arab, dan India. Selanjutnya, pada masa lampau di Kesultanan Samudra Pasai, terdapat hal-hal yang harus diperoleh oleh rakyat, serta hal-hal yang harus mereka laksanakan. Nah, hal tersebut dapat kita pahami dengan hak dan kewajiban masyarakat Samudra Pasai. Sebelum memperoleh hak, tentunya para masyarakat memiliki kewajiban yang harus mereka laksanakan demi menjaga ketertiban, keamanan, serta kelancaran kehidupan dalam kerajaan. Kewajiban yang pertama adalah menaati aturan dalam kerajaan. Yang kedua, menjaga ketertiban area pelabuhan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pelabuhan adalah pusat perdagangan internasional. Maka dari itu, masyarakat wajib menjaga ketertiban pada wilayah tersebut. Yang ketiga adalah berdagang secara jujur dan adil agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat adalah menghormati sultan dan hukum Islam yang berlaku di kerajaan. Setelah melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, rakyat berhak memperoleh hak dari kerajaan, seperti mendapat perlindungan dari kerajaan. Yang kedua, memperoleh keamanan ketika mereka sedang berdagang. Yang ketiga adalah mereka berhak melakukan perdagangan secara bebas. Dan yang keempat adalah pedagang Jawa mendapatkan keistimewaan bebas pajak ketika menukarkan beras dengan lada. Nah, hal itu menjadi keistimewaan tersendiri karena lada pada masa itu adalah komoditas yang sangat berharga. Dengan kebijakan tersebut, pedagang Jawa mendapatkan keuntungan yang berharga. Setelah kita membahas mengenai sejarah kesultanan serta hak dan kewajiban masyarakat, selanjutnya kita akan membahas mengenai masa kejayaan dan masa kemunduran. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa roda akan terus berputar. Sebuah kerajaan tidak mungkin selalu ada pada masa kejayaan. Begitu pula pada Kesultanan Samudra Pasai yang pernah mengalami masa kejayaan bahkan masa kemunduran. Kesultanan Samudra Pasai mengalami masa kejayaannya sebagai pusat perdagangan internasional dengan melalui pelabuhan yang dimilikinya. Banyak pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan berbagai wilayah di luar Nusantara datang ke pelabuhan Samudra Pasai untuk melakukan perdagangan. Komoditas utama perdagangannya antara lain adalah lada dan kapur barus. Kerajaan ini juga menggunakan mata uang dirham sebagai alat transaksi perdagangan. Mata uang dirham menunjukkan bukti bahwa adanya kemajuan ekonomi pada Kesultanan Samudra Pasai. Namun, seiring berjalannya waktu, Samudra Pasai mengalami kemunduran, serangan Majapahit, konflik internal, serta perang saudara yang melemahkan kerajaan. Samudra Pasai juga ditaklukkan oleh Portugis, hingga akhirnya menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Samudra Pasai. Dapat kita lihat, yang pertama adalah makam Sultan Malik Al-Soleh sebagai bukti keberadaan kerajaan.
serta mata uang dirham yang menunjukkan adanya kemajuan dalam perdagangan. Yang ketiga, lonceng Cakradonya sebagai simbol hubungan baik dengan negara lain, yaitu Tiongkok. Dan yang keempat adalah hikayat Raja-Raja Pasai yang menjadi sumber penting dalam kita mempelajari sejarahnya. Demikian presentasi mengenai sejarah Kesultanan Samudra Pasai yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya dalam menonton video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.